Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fathuhun Niam dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, siang, sore ataupun malam kepada teman-teman semua, karena nantinya video ini tuh tayang di YouTube, yang mana saya tidak bisa memprediksi teman-teman nontonnya ketika waktu apa. Jadi saya ucapkan selamat untuk di waktu semuanya. Jadi teman-teman, di sini nantinya saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya, yang mana nanti untuk kebutuhan memenuhi tugas mata kuliah digitalisasi informasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Sumarsono. Artikel saya di slide pertama ini berjudul tentang Digital Based Islamic Education, Evaluating the Effectiveness of Learning in Improving Islamic Understanding. Seperti itu. Jadi artikel ini secara ringkas itu fokus pada evaluasi efektivitas learning dalam meningkatkan pemahaman keislaman. Jadi adanya penelitian ini itu berangkat dari kebutuhan yang mana untuk memenuhi atau memahami bagaimana pemanfaatan teknologi digital, khususnya e-learning, itu dapat memberikan dampak yang nyata terhadap proses belajar mengajar. Tentunya saya fokuskan kepada pendidikan agama Islam, karena nanti penelitian ini menuju ke situ. Terus kita lanjut ke bagian abstrak. Di abstrak itu menjelaskan terkait apa perkembangan teknologi digital itu membawa perubahan yang sangat besar pada pendidikan Islam, di mana itu learning hadir sebagai solusi pembelajaran yang fleksibel, mudah diakses dan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam. Tentunya penelitian ini itu menemukan bahwa temuan dari penelitian ini yaitu learning itu terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Namun ada beberapa catatan, yaitu dalam implementasi learning juga dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti tingkat literasi digital yang masih beragam, terus adanya keterbatasan akses internet, terus ada perlu inovasi dalam metode pembelajaran agar tetap relevan dan menarik. Karena pada umumnya learning itu dianggap menarik ketika awal-awal saja gitu. Itulah hasil dari abstrak, hasil dari penelitian singkatan atau ringkasan dari penelitian ini. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Kita akan lanjut ke bagian latar belakang. Di sini latar belakang dari penelitian ini saya susun menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kemajuan teknologi digital. Jadi kemajuan teknologi digital itu sudah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk di dalam dunia pendidikan. Terus latar belakang kedua yaitu perubahan model pembelajaran. Di sini dari sistem tradisional itu menuju digital mendorong inovasi baru dalam proses belajar mengajar. Jadi ada kebaruan atau novelty dalam penelitian ini. Terus yang ketiga yaitu learning sebagai inovasi pendidikan, yaitu yang menawarkan kemudahan akses dan cara belajar yang variatif. Selain itu, yang keempat, kebutuhan akan pembelajaran yang fleksibel dan interaktif juga semakin meningkat. Hal ini mendorong penerapan e-learning khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu agar materi ajar dapat lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penerapan learning tentu tidak lepas dari sebuah tantangan, yaitu di sini ada beberapa kendala utama yang sering dihadapi, yaitu ada tadi yang saya jelaskan di abstrak, keterbatasan infrastruktur, terus ada literasi digital yang belum merata, terus ada motivasi belajar siswa yang sangat bervariasi. Jadi ada beberapa siswa yang mana itu motivasi belajar itu sangat bervariasi. Ada yang suka dengan metode pembelajaran seperti yang ini, digital yang
maju, atau ada yang lebih suka metode pembelajaran tradisional seperti itu. Terus tantangan-tantangan ini tuh perlu diidentifikasi dan diatasi agar e-learning itu dapat diimplementasikan secara optimal dalam pendidikan Islam. Terus selanjutnya kita lanjut ke metode penelitian. Di sini penelitian saya itu menggunakan metode penelitian library research, yang mana penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi tentang e-learning dalam pendidikan Islam. Terus sumber-sumber yang dikumpulkan yaitu meliputi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, atau laporan atau tesis yang membahas terkait topik ini. Dengan metode ini saya dapat memahami berbagai sudut pandang. Jadi ada banyak sekali literatur yang sudah direview tadi, jurnal, buku, ataupun yang lainnya. Nah, dari sini saya bisa mendapati dari berbagai sudut pandang, yang mana nantinya hasil penelitian terdahulu tersebut itu saya analisis literaturnya yang komprehensif. Ini menjadi dasar dalam menarik kesimpulan terkait efektivitas, manfaat, dan tantangan e-learning dalam konteks pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian, di mana di sini ada tiga temuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu ada fleksibilitas dan akses. Di sini e-learning itu mampu memberikan keluasan bagi siswa untuk mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja. Jadi di sini fleksibilitas. Jadi siswa itu bisa mengakses jam berapapun atau dimanapun. Tidak seperti metode pembelajaran tradisional, yang mana siswa mengakses itu ketika di sekolah saja, seperti itu. Terus di sini artinya siswa itu tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu seperti kelas tradisional tadi yang saya jelaskan. Dengan adanya platform digital, itu pembelajaran menjadi lebih terbuka dan mudah dijangkau oleh semua kalangan, baik di perkotaan atau maupun di desa terpencil. Kedua yaitu ada interaktivitas dan partisipasi. Di sini pembelajaran e-learning itu memanfaatkan beragam media seperti teks, audio, dan video, sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif dan tidak monoton. Terus penggunaan multimedia ini membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan lebih menarik minat siswa. Selain itu, fitur seperti diskusi online, kuis, dan tugas daring juga mendorong siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga motivasi belajar mereka semakin meningkat. Terus yang terakhir dari hasil penelitian yaitu ada tantangan implementasi. Di sini walaupun e-learning itu menawarkan banyak manfaat, pasti tetap ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan perangkat teknologi dan akses internet, terutama di daerah yang infrastrukturnya belum memadai. Selain itu, kesiapan guru dan siswa dalam menggunakan teknologi digital juga masih menjadi sebuah persoalan yang sangat besar, mulai dari kemampuan dasar mengoperasikan platform sampai adaptasi terhadap metode belajar baru. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan atau pelatihan agar seluruh pihak dapat memanfaatkan e-learning secara optimal. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa e-learning memberikan dampak positif pada pembelajaran PAI, tetapi implementasinya perlu terus disempurnakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Jadi dari hasil penelitian jurnal saya itu mengatakan bahwasanya e-learning itu lebih memberikan dampak yang positif, tetapi memang perlu ada beberapa catatan, yang mana ketika implementasinya tuh perlu adanya evaluasi berkelanjutan agar nantinya tantangan-tantangan tersebut itu bisa diatasi di sepanjang waktu. Setelah hasil penelitian, di sini ada sebuah pembahasan yang mana akan membahas terkait hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada strategi implementasi. Jadi tadi kan kita sudah membahas terkait tantangan dalam mengimplementasikan e-learning itu bagaimana. Nah, di sini ada
bagian pembahasan yaitu strategi implementasi. Adanya keberhasilan penerapan learning itu sangat bergantung pada 3 tahapan utama. Seperti namanya manajemen, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi. Di sini perlu kita merencanakan yang sangat matang, mencakup seperti pemilihan platform yang tepat, penyusunan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta penyesuaian kurikulum agar dapat diadaptasi ke dalam bentuk digital. Terus saat pelaksanaan, guru harus memastikan proses pembelajaran berjalan interaktif, tidak berjalan monoton. Jadi siswa juga ikut berdiskusi atau ikut berbicara, yang nantinya itu bisa menarik atau interaktif. Terus juga memanfaatkan fitur-fitur multimedia dan forum diskusi untuk membangun komunikasi 2 arah. Jadi pembelajaran itu tidak hanya 1 arah, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ada evaluasi, juga penting dilakukan secara rutin. Bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, agar nantinya pihak sekolah atau guru itu bisa mengukur seberapa jauh efektivitas pembelajaran, dan dari evaluasi tersebut itu dilakukan perbaikan jika masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hasil pembahasan yang kedua yaitu ada peran guru dan penguatan kompetensi digital. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga menjadi desainer pembelajaran. Jadi hilangkan mindset yang mana guru itu hanya menyampaikan materi. Guru itu juga harus bisa mendesain metode pembelajaran itu sangat interaktif, adanya forum diskusi 2 arah ataupun yang lainnya. Jadi tidak hanya 1 arah. Guru juga bisa menjadi fasilitator interaksi dan pembimbing spiritual bagi siswa. Untuk menjalankan peran ini secara optimal, guru perlu menguasai teknologi pembelajaran dan mampu memanfaatkan berbagai media digital dalam mengajar. Oleh karena itu, adanya usulan yaitu seperti pelatihan teknologi secara berkala bagi guru dan juga siswa sangat diperlukan untuk saat ini, agar seluruh pihak dapat beradaptasi dengan metode pembelajaran digital sehingga nantinya kualitas pembelajaran tetap terjaga bahkan meningkat. Pembahasan yang terakhir yaitu ada solusi dan pengembangan berkelanjutan. Meskipun di sini e-learning mempunyai dampak positif dan sudah banyak membantu, tadi sudah saya jelaskan bahwa masih ada tantangan yang harus terus diatasi. Seperti tadi, adanya keterbatasan akses teknologi, terus adanya perbedaan kompetensi digital, dan variasi motivasi belajar siswa. Evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara berkala agar hambatan-hambatan tersebut dapat segera ditemukan solusinya. Salah satu solusi strategis yang dapat diterapkan adalah model blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran daring dengan sesi tatap muka secara berkala. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga tetap mempertahankan interaksi langsung yang penting untuk membangun pemahaman dan karakter siswa. Jadi, metode ini sudah beberapa diterapkan di beberapa kampus ataupun sekolah, yaitu blended learning, yang mana itu menggabungkan antara metode pembelajaran offline dan online. Jadi tidak full offline atau tidak full online, seperti itu. Terus kesimpulan pembahasan ini yaitu menegaskan bahwa efektivitas learning akan tercapai jika strategi implementasi tepat, terus peran guru diperkuat, serta ada solusi berkelanjutan yang melibatkan semua pihak terkait. Terus adanya juga kolaborasi dan inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan pembelajaran digital di era modern ini. Slide selanjutnya yaitu ada bagian kesimpulan penelitian. Dari penelitian ini yang telah saya paparkan, dapat saya simpulkan beberapa poin utama terkait penerapan e-learning pada pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu e-learning terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran agama Islam. Terus pembelajaran berbasis digital tidak hanya membantu siswa mengakses materi dengan lebih mudah, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu ada keunggulan utama e-learning adalah fleksibilitas. Siswa bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Serta tadi adanya fitur-fitur plus
yaitu fitur-fitur interaktif yang mampu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa secara langsung. Hal ini sangat membantu proses pembelajaran menjadi lebih dinamis dan sesuai kebutuhan zaman. Namun di sini dalam penelitian ini saya juga menemukan bahwa tantangan utama masih terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital, baik pada guru maupun siswa. Tidak semua sekolah itu memiliki fasilitas yang memadai, dan tidak semua peserta didik maupun pendidik sudah siap menggunakan teknologi dengan optimal. Karena itu, kembali lagi, adanya perlu kolaborasi dari semua pihak, mulai dari guru, siswa, institusi pendidikan, hingga pemerintah menjadi faktor kunci utama untuk memastikan implementasi e-learning berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Secara keseluruhan, e-learning memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di era digital, asalkan tantangan tersebut dapat diatasi bersama secara bertahap dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan artikel jurnal yang dapat saya sampaikan mengenai efektivitas e-learning dalam meningkatkan pemahaman pendidikan agama Islam di era digital. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil kajian dan penelitian ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi atau inspirasi dalam pengembangan pembelajaran berbasis digital, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Sebelum saya tutup, di sini saya juga mencantumkan beberapa referensi utama yang menjadi dasar dalam penyusunan artikel dan penelitian ini. Ada 9 referensi. Silakan bisa menjadi referensi teman-teman juga. Terima kasih. Saya Fathul Niam, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.